langsung atau? Iya. Sih. Ngomongnya tuh. Ditaruh di mana, Pak? Hah? Ditaruhnya di mana? Kalau paparannya ganti-gantian ya nanti. Oh gitu. Dipegang ini nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa kan? Iya. Aduh, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aji Setiawan SSTMH selaku dosen pembimbing magang pada kelompok kami. Yang kami hormati juga ada Bapak Nyanimun SE selaku pembimbing lapangan yang turut hadir juga dalam seminar hari ini. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri dari saya sendiri. Nama mahasiswa semester 7 Marendra Atta Syarika Saputra, program studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan kelas A dengan notar 210111013. Kemudian ada rekan saya Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa semester 7 Ruyana Safrianto dengan notar 22013084. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama Akila Azian Yulfa dari kelas RSTJA Dewasa, notar 220111004. Selanjutnya yang sedang berhalangan hadir saat ini yaitu Revalina Anggraini Winanda dari kelas RSTJB Dewasa dengan notar 220111054. Sakit ya? Siap. Dekat sakit itu sini. Selanjutnya mohon izin untuk memaparkan paparan magang 1 di representatif office PT Jasa Marga Trans Jawa Tol ruas Surabaya Gempol. Dengan latar belakang, jalan tol memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi sosial, sehingga kondisi sarana dan prasarana harus selalu terjaga agar aman dan layak digunakan. Seperti perlengkapan jalan yang masih banyak ditemukan berbagai permasalahan, rusak, hilang, atau tidak berfungsi akibat faktor cuaca, benturan kendaraan, maupun kurangnya pelaporan rutin. Nah, proses inventarisasi ini dilakukan secara manual menggunakan Excel dan dikirim melalui pesan singkat atau hard file yang menyebabkan keterlambatan pelaporan atau bisa jadi kesalahan input dan sulitnya koordinasi antar bagian satu sama lain. Oleh karena itu, kami melakukan usulan sistem inventarisasi dan pelaporan kondisi perlengkapan jalan tol berbasis web yang guna mempercepat pengumpulan data, memungkinkan monitoring secara real time, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset jalan tol. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem pelaporan inventarisasi perlengkapan jalan tol berbasis web yang dapat memudahkan proses pendataan dan pelaporan dari petugas lapangan. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data inventarisasi perlengkapan jalan tol. Dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama membangun sistem pelaporan dan monitoring inventarisasi perlengkapan jalan tol berbasis web yang dapat memudahkan proses pendataan atau pelaporan dari petugas lapangan dalam sistem. Kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data inventarisasi perlengkapan jalan tol tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya Akila. Yang selanjutnya yaitu terkait profil lokasi magang. Jalan tol Surabaya Gempol merupakan salah satu ruas tol tertua di Indonesia yang dibangun sejak 15 Juli 1982 yang kini dikelola oleh representatif Office 3 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Ruas tol sepanjang 45 km ini menjadi jalur utama penghubung antara Surabaya dengan kawasan penyangga seperti Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan serta terintegrasi dengan beberapa ruas tol Jawa Timur.
Nah, tol ini sempat terputus sepanjang 6 km akibat terjadinya lumpur lapindo pada tahun 2006 dan telah beroperasi secara penuh pada tahun 2018 setelah dilakukan pembangunan ulang. Infrastruktur pendukungnya meliputi 7 interchange, 27 jembatan, 2 jembatan penyeberangan orang, dan 18 gerbang tol dengan konfigurasi 2x3 dan 2x2 lajur. Dalam operasionalnya, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memiliki visi menjadi perusahaan jalan tol terbesar, terpercaya, berkesinambungan dengan misi untuk meningkatkan konektivitas, pelayanan prima, serta pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk struktur. Izin melanjutkan, kemudian ada struktur organisasi representatif office 3 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol. Yang paling atas ada senior manager yang bernama Bapak Agus Susilo dengan MPP 10427. Kemudian di bawahnya ada Traffic and Maintenance Management Department Head and Business Support Department Head. Untuk Traffic and Maintenance Management Department Head itu dipimpin oleh Bapak Muhammad Iqbal Pahlevi dengan MPP 10643, kemudian Bapak Brahmo Wesudubyo 07681. Kemudian di bawah Traffic and Maintenance Management Department Head ada Traffic and Maintenance Management Assistant Manager dengan dipimpin oleh Bapak Nyanyimun dengan MPP 07301 dan Transaction and Maintenance Management Assistant Manager dengan dipimpin oleh Bapak Jaswadi dengan MPP 06827. Kemudian di Business Support Department Head di bawahnya ada Business Support Assistant Manager dengan dipimpin oleh Bapak Sumardi dengan NPP 07627 dan Business Support Assistant Manager dengan dipimpin oleh Bapak Sudarto 07690. Kemudian Traffic and Maintenance Management Assistant Manager yaitu Bapak Nyanimu sendiri mempunyai 2 anggota yang bernama Bapak Yudianto dan Pak Mugi Mianto dengan jabatan Traffic and Maintenance Management Senior Officer dengan MP Pak Yudianto 07371 dan Pak Mugianto 07687. Kemudian di Business Support Assistant Manager di Bapak Sumadi sendiri mempunyai 2 anggota, yaitu 3 anggota yaitu Bu Zakiah dengan MPP 07635, Bapak Sofyan Irawan dengan MPP 07683, Bapak M Mahirudin Sodik dengan MPP 07011. Kemudian Bapak Sudarto sendiri mempunyai 3 anggota, yaitu Bapak Kasubroto Lelono dengan MPP 07654, Bapak Masudi dengan MPP 06488, Bapak Sugeng Wahyudi dengan MPP 07645. Kemudian teknik pengumpulan data dari kelompok kami. Yang pertama ada data primer. Survei inventaris perlengkapan jalan dilakukan untuk memperoleh data aktual mengenai kondisi sarana dan perlengkapan jalan pada ruas tol Surabaya Gempol seperti PJU, guardrail, rambu, marka, dan pagar panel. Survei dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi visual di setiap segmen jalan untuk menilai kondisi existing perlengkapan jalan sebagai dasar analisis pemeliharaan dan pengembangan sistem inventarisasi berbasis web. Kemudian ada data sekundernya. Data sekunder itu terbagi ada 2, yaitu data aset inventarisasi dan titik koordinat. Data aset inventarisasi mencakup informasi mengenai jenis dan jumlah perlengkapan jalan yang tercatat dalam Sistem Administrasi Pengelolaan Aset Representatif Office 3 PT Jasa Marga Trans Jawa Tol selaku pengelola jalan tol Surabaya Gempol. Kemudian titik koordinat diperoleh melalui Google Earth dan Google Maps, kemudian diverifikasi dengan hasil observasi lapangan. Data tersebut digunakan untuk menentukan posisi setiap elemen aset. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Marendra. Untuk teknik analisis data, ada 3 yaitu analisis survei inventaris jalan, kemudian ada analisis titik koordinat, serta analisis data aset. Nah, berdasarkan hasil survei inventarisasi jalan tersebut, kondisi perlengkapan jalan dikategorikan dalam 3 tingkat, yaitu baik rusak ringan dan rusak berat. Kegiatan ini mengacu pada Permen PO nomor 13/PRT_M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan serta keputusan direksi PT Jasa Marga nomor 137/KPTS/2015 tentang spesifikasi marka dan perlengkapan jalan tol. Untuk analisis titik koordinat, hasil
analisis titik koordinat ini menentukan posisi pasti seluruh aset secara akurat berdasarkan kondisi aktual di lapangan, yaitu berupa nilai latitude dan longitude yang akan divisualisasikan dalam bentuk peta digital berupa OpenStreetMap sehingga memudahkan proses monitoring, pembaruan data serta pengambilan keputusan tentang kondisi dari masing-masing inventarisasi perlengkapan jalan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data aset untuk membandingkan dan memverifikasi kondisi aktual perlengkapan jalan dengan data administrasi yang sudah ada sehingga dapat diketahui tingkat keakuratan serta kesesuaian pencatatan aset pada ruas tol tersebut. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama kendala efisiensi. Nah, proses analisis data itu terkendala oleh keterbatasan waktu dan tenaga saat survei lapangan yang harus dilakukan secara detail dan setiap segmen jalan. Ketidaksesuaian tersebut antara data administrasi dan hasil observasi lapangan itu mengharuskan verifikasi ulang sehingga memperpanjang waktu kerja. Penentuan titik koordinat aset sering tidak akurat atau pas pada kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu, perbedaan format data antara hasil survei dan sistem web menyebabkan proses integrasi memakan waktu. Untuk itu, secara keseluruhan metode manual mengurangi efisiensi operasional hingga sekitar 40% dan berdampak pada keterlambatan pemetaan serta pengambilan keputusan. Kemudian tingkat kesalahan dalam analisis data inventaris perlengkapan jalan tol terjadi akibat perbedaan persepsi kondisi aset, deviasi koordinat GPS, serta kesalahan input dan integrasi data. Faktor utama penyebabnya adalah kelelahan petugas dan kurangnya standarisasi pencatatan. Kesalahan manual dapat mencapai 15% dan berdampak pada ketidakakuratan data. Upaya pengurangan tersebut dilakukan melalui verifikasi silang data, validasi hasil survei, serta penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System agar data lebih akurat, efisien, dan mudah diintegrasikan. Untuk selanjutnya yaitu tentang integrasi sistem. Integrasi sistem inventarisasi perlengkapan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data aset. Selama ini pendataan masih manual melalui spreadsheet yang berpotensi menimbulkan kesalahan input, keterlambatan pelaporan, dan pembaruan data yang lambat. Sistem inventarisasi berbasis web menjadi solusi dengan mengintegrasikan seluruh data aset ke dalam satu basis data terpusat yang memungkinkan pelaporan secara real time serta dukungan teknologi IoT dan JIS untuk akurasi posisi aset. Nah, penerapan sistem inventarisasi berbasis web ini meningkatkan efisiensi dan akurasi data lebih dari 50% dibandingkan dengan manual. Sistem ini memungkinkan akses data real time, mengurangi kesalahan dan duplikasi, serta mempercepat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pemeliharaan. Nah, inovasi ini mendukung pengelolaan aset jalan tol yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan sistem inventarisasi perlengkapan jalan tol mencangkup pengembangan sistem berbasis web yang terintegrasi dengan administrasi aset jasa marga agar data diperbarui secara real time dan mengurangi kesalahan dari input. Nah, diperlukan pelatihan bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan sistem digital tersebut serta penerapan teknologi IoT dan JIS guna memantau kondisi aset secara otomatis dan akurat. Nah, aspek keamanan data diperkuat melalui enkripsi, autentikasi, dan auto backup, disertai dengan evaluasi berkala agar sistem tetap efisien, akurat, serta mendukung pengelolaan aset jalan tol yang modern dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya rekomendasi yaitu ini merupakan tampilan dari sistem pelaporan dan monitoring inventarisasi jalan tol Surabaya Gempol berbasis web. Jadi, sistem berbasis web ini dirancang untuk menggantikan metode secara manual, mempercepat proses pelaporan dan monitoring inventarisasi, dan menyediakan data real time serta koordinasi antar pengguna. Jadi itu tampilan berandanya Pak dari dashboardnya, total inventarisasi. Lalu di bawahnya itu nanti ada peta terkait letak-letak inventarisasinya. Oke. Kemudian ada tampilan login Pak dari sistem pelaporan dan monitoring inventaris tol
ruas Surabaya Gempol berbasis web. Yaitu ada halaman awal sistem untuk autentikasi pengguna, kemudian peran pengguna, admin, petugas lapangan, dan pemeliharaan. Kemudian wajib login menggunakan email dan kata sandi. Kemudian menjamin keamanan akses dan pembatasan hak pengguna. Di situ tertera ada email dan password, Pak, sebelum masuk ke dalam web tersebut. Kemudian ada tampilan peta lokasi inventaris, yaitu guna menampilkan ringkasan data inventaris, yaitu total, baik rusak ringan serta rusak berat. Kemudian menunjukkan lokasi setiap perlengkapan di ruas Surabaya Gempol. Kemudian memudahkan monitoring kondisi secara visual dan cepat, membantu manajemen mengambil keputusan perbaikan. Di situ tertera peta lokasi inventaris, Pak. Untuk tanda warnanya itu ada kriterianya Pak. Kriteria Biru, lampu titik, lampu lampu garis, lampu larangan, peringatan, arahan sesuai dengan keterangan. Kemudian ada tampilan manajemen pengguna. Admin dapat mencari, menambah, atau menghapus pengguna. Kemudian kontrol akses sesuai peran, surveyor, teknisi, admin. Kemudian ini tampilan manajemen pengguna ini guna menjaga keamanan data dan tanggung jawab pelaporan, serta fitur pencarian mempercepat pengelolaan akun. Di situ tertera tampilan manajemen pengguna, Pak. Kemudian terdapat tampilan laporan temuan itu baik dari posisi admin maupun user. Yang user itu berarti teknisi dari yang melakukan perbaikan jalan tol, dia bisa melihat tampilan laporan temuan. Di situ berisi button ekspor data hasil temuan ke format PDF dan Excel. Hal itu akan memudahkan monitoring dalam rekap laporan oleh admin. Dengan filenya menyediakan data lengkap termasuk jenis, lokasi, kondisi, dan pelapor atas temuan tersebut. Selanjutnya mendukung dokumentasi dan audit internal. Nah, ini merupakan tampilan form laporan temuan dalam berbentuk nantinya link yang bisa diakses oleh baik teknisi maupun pelapor, untuk nantinya dari admin bisa mengetahui list laporan temuan yang sudah disubmit dari link tersebut. Itu digunakan oleh surveyor untuk melaporkan kondisi perlengkapan jalan dengan kolom input yaitu nama inventaris, terus nama surveyornya, jabatannya, kondisinya akan apakah memerlukan perbaikan, rusak atau sudah cukup baik. Kemudian ditambahkan dengan foto temuan yang akan ditampilkan dalam kolom pratinjau foto untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada lapangan. Lanjut. Demikian dari kami paparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon arahan dan masukan serta sarannya dari Bapak sekalian. Terima kasih. Monggo. Ada Pertanyaan. saya juga baru lihat nih tampilannya Pak. Sebelumnya kan waktu online belum ditampilkan ya. Sampai publik. Oke, ini saya udah lihat tampilannya. Satu pertanyaan saya itu nanti database-nya itu disimpan di mana tuh? Kan kumpulan dari gambar-gambar itu nanti kan disimpan di satu database. Database-nya itu disimpan di mana? Terus berbayar nggak? Biasanya kan berbayar ya kalau apa namanya ilustrasi. Ini Mbak, ini kan baru kalau dari kami kan baru melaksanakan menyimpan database kan di localhost ya. Itu kan perlu domain kalau misalnya domain mau dipakai itu. Nah, nantinya kalau itu mungkin dari kami akan mengajukan pengembangan terkait sistem tersebut, apakah nantinya akan digunakan apa tidak. Oh, gitu, ini ibaratnya rancang bangun ya ya? masih prototipe gitu. Oke, rancang bangun. Terus yang kedua, ini open source nggak, maksudnya dia misalkan kamu buat ini, terus nanti misalkan kamu pergi di suatu tempat dari tempat ini, misalkan di Jasa Marga ini, pihak Jasa Marga ini bisa nggak mengoperasikan sendiri, maintenance sendiri, apa perlu ketergantungan sama kalian?
yang kedua? Siap. Rencana dari kami open source sih Pak. Open source. Dengan memasukkan tadi yang Username itu tadi ya. yang dibatasi tersebut, menurut kami itu sudah cukup untuk membatasi dari keamanan data yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Oke, yang berikutnya, misalkan ada rambu rusak di jalan, udah difoto, udah dilaporkan oleh kondisi di lapangan. Setelah itu kan diperbaiki, fotonya diganti misalkan ya. Itu nanti ada record ininya nggak Pak? Historinya nggak? Siap. Sebelumnya izin menjawab Pak, kalau dari itu berarti kalau dari tampilan yang bisa diakses oleh admin, nantinya itu akan muncul kan Pak list temuan tersebut. Nah dari admin itu nantinya akan memprove bahwa itu sudah dilakukan perbaikan atau belum. Ibaratkan data finalnya itu bisa dari admin yang checklist gitu. Tapi dari surveyor tersebut bisa juga melakukan update kalau misalkan dia sudah melakukan perbaikan pada tanggal sekian ke tanggal sekian. Itu dari surveyornya juga bisa melakukan hal tersebut dari pihak usernya gitu. Dari usernya. Tapi kita bisa ngeliat nggak tuh, misalkan rambu ini rusak, besok rusak lagi, setelah berapa bulan, terus besok nih dibetulin lagi, rusak lagi, kan berarti ada analisis tuh, ada masalah apa di ruas jalan itu, mungkin kurangnya penerangan atau apa. Jadi maksud saya ada nggak histori dari itu maksudnya? Siap Udah berapa kalau kali diganti gitu? Siap kalau itu Rencana. ada Pak, karena histori pasti akan kesimpan dalam database ya. Itu pasti akan ada histori ini ya. Berarti ada nanti sortnya mungkin dari date tanggalnya itu Pak, yang pasti bisa dilihat. Kan itu nanti mungkin kita bisa tambahkan kolom yang berisi deskripsi waktu tanggal tersebut laporan itu disubmit gitu. Oke, jadi maksudnya kalau misalkan guardrail misalnya di suatu tempat guardrailnya sering rusak ataupun rambunya sering patah kena kecelakaan, bisa jadi kan mungkin penerangannya kurang atau lain-lainnya. Jadi selain inventaris bisa menganalisis kenapa di tempat itu terjadi pengembangan sih. Ibaratnya black spotnya itu kenapa di situ black spot. Oke. Destoriesnya. Berarti maksudnya nanti bisa dikasih ke deskripsi tentang analisis tersebut ya Pak? Nah itu nanti sih, kalau ini kan cuma khusus inventaris ya sebenarnya. Oh iya paham. Jadi orang yang bisa melihat, orang itu bisa melihat, oh kok ini udah berapa kali kecelakaan di sini, kok ganti kecelakaan lagi, maksudnya kok kenapa berulang. Jadi bisa di pihak manajemen bisa bisa mengambil tindakan selain mengganti. Dan menurut saya ini juga bisa dipakai kalau di dinas perhubungan juga perlu. Dinas perhubungan ini perlu tempat kayak inventaris rambu ini untuk pengajuan anggaran dan lain-lain, biasanya seperti itu. Ya, izin Pak, sebenarnya kan sudah ada dari Desa Marga Persero Pusat itu namanya kan Travoy kan Pak? Saya pernah lihat tuh Travoy. By mobile. Ya, itu kan bisa, itu udah kayak misalkan dari dia tuh CCTV-nya tuh bisa kelihatan juga kan Pak, real time-nya gitu. Itu perbedaannya apa tuh? Nah kalau mungkin awalnya saya memikirkan sistem ini karena buat internal ruas tol dari Surgem sendiri Pak. Kayak misalkan internal buat Surabaya Gempol sendiri gini loh. Awalnya dari situ mungkin Pak lingkupnya. Oh, jadi kalau yang Travoy itu mungkin dipegang sama keseluruhan pusat. Aja dari pusatnya dia. Kalau yang web ini khusus dipegang sama sini. Kalau Travoy kan kita bisa sort atau pilih mau dari ruas mana aja, kilometer berapa, kan dia bisa tahu kan Pak. Gitu pusatnya. Tapi kalau Travoy itu bukan tramboynya Pak, tapi bukan Pak. datang kendaraan mogok di mana atau ingin derek, lihat tarif, lihat situasi lain dari CCTV ini diakses. Oh, khusus pengguna, kita sebagai pengguna ya Pak yang bisa, pengguna jalan bisa. Karena kita download aplikasi Travoy itu kita bisa, misalkan saya mau ke Banyuwangi dari Pemalang, berapa ya tarifnya, kita klik aja gerbang asal mana, gerbang tujuan mana, gerbang berapa, klik dan muncul tarifnya. Kita mau ke di sini, minta derek, mau ke mana, kita kirim pokoknya di sini, ini kebutuhan untuk ke situ. Kondisi lalin di sana gimana, lihat CCTV yang ada di kilometer sekian atau di gerbang mana, kita ambil situ bisa. Jadi bukan untuk kalau perkop ini untuk inventaris ini ya Pak. Ini rambu-rambu aja kita investasi. Jadi seandainya kita investasi ke lapangan ada
misalkan ada lampu yang beyok kena tabrak kendaraan ya. Udah kita foto saja masuk ke link ini. Link ini tapi bisa dibuka sama si service provider yang maintenance. Jadi maintenance ini lihat, ada teman dari Jasa Marga. Ini rambunya kilometer sekian beyok. Kita kasih dispute juga, lampu beyok perbaikan kasih waktu misalnya 2 hari gitu. Nah kita lihat lagi, dia besoknya udah proses mau masang itu anggapnya 50%, yang teman awal itu 0 itu. Jadi selesai 100% dipoto juga gitu ya. Dia motor langsung masuk ke situ juga. Pak, kalau yang kontrol di jalan, saya kan sering lihat tadi lah jalan tol itu yang mobil patroli itu tiap hari ya Pak ya? 24 jam. Oh. Maka nanti teman-teman ini juga kami sarankan untuk ikut ke sana. Jadi nanti rencana kita suruh ngambil yang shift 2, jadi siang malam kena. Kan mulai jam 2 sampai jam 9. Jadi di siang hari dapat, di malam hari dapat juga. Biar pengalamannya. Yang dulu juga gitu dari teman-teman seniornya, monggo kalau bahkan yang ada yang ikut SFO malam mau lihat K3-nya gimana, mau nggak apa-apa, nanti perambahannya kurang apa, safety-nya kurang apa, bisa kasih masukan ke Jasa Marga. Kita juga butuh masukan dari yang lain, mungkin kita yang kurang teliti atau kurang apa terlewatkan, mungkin ada masukan dari adik-adik ini juga kita terima. Iya, beda peruntukan. Oke. Nanti masa udah makan di tol nggak pernah ngerasa gimana sih patroli itu? Gimana sih kerja malam di jalanan nahan kita belum? Gimana? Udah belum. Kalau sama patrolinya belum. Tapi kami ajak giling aja ke tempat-tempat patroli inspeksi sarana kendaraan ini loh. Safety-nya apa? Kelengkapan di jalan tol itu patroli gini. Diderek juga. Oh, lanjut. Ya, pertanyaan saya sudah terjawab itu. Jadi kebetulan tarunanya ada 4 ini, 3 Polbit, 1 mandiri nih Pak. 1 mandiri itu maksudnya nanti lulus dia nyari kerja sendiri. Saya tanya, kamu ada minat nggak kerja di Jasa Marga? Ada Pak. Terus caranya katanya daftar ke pusat ya Pak ya? Ya sekarang sistemnya online semua, jadi daftarnya di webnya juga. Kalau dulu masih manual, termasuk saya masih di lokalan di sini dulu. Bapak berarti kan tahun 82 ya, ini bang 93. Berdirinya Bapak 93. Berarti generasi kedua ya Pak? Operasinya 86 itu Pak. Oh 86. Di 27 Juli 86. Tertua Pak tadi? Tertua tulisannya? Ya sebenarnya salah bukan satunya tertua, ya? kalau tertuanya Jagorawi. Jagorawi. Terus yang tertua lagi itu yang flower ya, Romo yang terus yang di mana Dupanda, di Kalimantan ada juga itu. Itu udah dibebasin semua, Mojokerto termasuk itu. Dulu berbayar semua. Karena udah lunas, dibebasin di kendaraan pemerintah. Ini berarti masuk Danantara juga ya Pak ya? Ya mulai. Rencananya. Sudah ya Pak? Ini sudah pakai Danantara. Oh iya. Ibaratnya agamanya belum jadi. Iya. Sudah di Danantara. Tapi masih Menteri BUMN gitu Pak? Atau nggak ada Menteri Danantara pokoknya Pak? Belum. Iya. Menterinya ngurusi Pak Bola. Ya terus bahasanya banyak. Iya. Oke. Apapun namanya yang penting. Iya betul. Fungsinya ya Pak ya. Namanya bola balik ya. Oke. Menurut saya sih oke. Ini bisa Bapak masih ada kesibukan lain Bang? Nggak ada. Enggak. Oh ya udah, bisa nggak buka programnya ini? Atau ada penyampaian dulu? Programnya dari laptop saya Pak. Itu yang bisa disambungkan susah Pak. Jalankannya di laptop yang Dari teman-teman belum bisa. program lokalnya datang jadi pakai laptop saya. Belum, tapi nggak bisa dipaparkan dari Pak. Dari laptop saya langsung kalau boleh nggak apa-apa. Nanti kalau sudah deal ya nanti perlu ngajari teman-teman kita juga karena kan bukan saya sendiri yang pegang ya. Kan Bapak tadi ini 3 ya Pak? Di bawah Bapak ada 3 ya Pak? Ada 2. Tapi sebenarnya 2 pun dibagi 2, akhirnya 1-1, cuma dibagi besar ke saya, jadi saya Sibuk itu udah fatigue. kita benar-benar efisiensi. Ya keterbatasan. Nah dengan adanya aplikasi ini kan kita udah nggak terjun lapangan. Ya sekali-sekali lah kalau memang
misalkan ada kerusakan, perbaikan, kok kita nggak yakin ya kalau kita ke lapangan. Tapi kalau udah yakin itu dari berbagai sudah aja. Tapi kalau masih ragu-ragu ya, saya kemarin lihat kayaknya masih jangan-jangan seperti gini Pak. Kebetulan kemarin kita kan ada kunjungan dari BPJT dan JPA. Jadi kita juga ada hal semacam ini diindikasi diikuti langsung sama beliau ini. Jadi kita sudah masuk link, tapi kita juga dikasih linknya. Jadi kita bisa ngontrol terus. Dan teman service provider mitra kita juga kita kasih ini kalau kamu mengerjakan terus saya foto langsung masuk ke link ini. Kita di-upload di link. kantor aja. Ya sudah kita aja. Dari BPJT sama. Kalau sudah berbeda dikasih waktu tadi hari atau 1 minggu atau 24 jam. Kalau enggak ya kena kartu kuning. Ya, BPJT. Nah ini kan buat internal kita nanti sebelum ada kunjungan dari eksternal JBL begitu itu berarti kita sudah bisa monitoring kondisi pelabuhan kita di internal. Kalau yang patroli itu dari pihak Bapak juga ya Pak? Atau beda sebenarnya itu bagian atau sama. beda? Jadi gini, bersama kan dulu itu kan sini itu namanya cabang. Pusatnya tetap di Taman Mini kan. Terus dengan adanya pengumuman itu kita jadi bersama itu menjadi tiga bagian ya. 3 unit, yang satu itu ngurusi Jakarta sampai Banyuwangi namanya Trans Jawa Tol. Itu ada organisasi sendiri, ada direkturnya, ada lengkap lah macam-macam itu. Yang satu lagi Jasa Marga Metropolitan itu ngurusi Bandung sama Jabodetabek. Itu juga ada direktur dan sendiri. Yang satu lagi Jasa Marga Nusantara, tadi yang luar pulau, Bali, Kalimantan, Sumatera itu. Dibagi 3 divisi gitu ya Pak? Ya. Nah kita semuanya bertanggung jawabnya ke Jasa Marga Indo. Termasuk Trans Jawa Tol ini sebenarnya anak perusahaan tapi dikasih kewenangan atau bahasanya kayak ketua kelasnya. Di bawah itu kan ada lagi kayak Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Surabaya Mojokerto. Nah itu kan juga anak perusahaan dalamnya Jasa Marga Group. Itu punya manajemen sendiri. Tapi kita selaku JTT Jasa Marga Trans Jawa Tol ini ketua kelas ya. punya kewenangan untuk misalnya apa ya, jadi ketua kelas mengkoordinir. Jadi kalau Jawa Timur ini ya di sini, jadi ada apa-apa itu udah ke JTT gitu, sini baru apa kayak besok ini sebenarnya kan ada dari PT Inka itu izin mau melintas gerbong 134 unit dari Banyuwangi ke Madiun. Akhirnya kemarin kami dipanggil BPJN wilayah untuk rapat, diminta masukan ini mau ada Inka yang melintas, ini peraturannya gimana. Kalau kita terapkan peraturan ya dia harus izin, harus sepakat semua mulai Ngawi sampai Probolinggo harus sama. Nanti persyaratannya apa kalau masuk, lebarnya berapa, kalau rusak gimana, jam berapa harus lintas, gimana ada lengkap. Nah kemarin teman-teman itu mudah, kalau gitu kita di bawah nama JTT ya JTT yang memutuskan. Tuh, dilempar lagi ke saya kan hanya representatif ya. Besok sudah saja kalau kita sudah sama BPJN sama JPA BPJT juga, Polda juga, orang JTT pusat kita kasih linknya. Yang tahu lebih tahu di lapangan kan masing-masing tadi ya Pak Bapak kan tadi ketua kelas ibaratnya ya. Makanya kita yang mengkoordinir nanti yang memutuskan di pusat. Oh gitu ya. Jadi kalau dulu nama Jasa Marga Murni ya karyawannya juga. Sekarang kan nama Jasa Marga Group ya semua satu. Siap. Cuma dikendalikan masing-masing. Perusahaan semua. Kayak ini iblatnya kayak ke Telkom gitu. Ada yang bisa ada Telkomsel. Iya. Betul. Oke. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Haji Setiawan, asistennya yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat malam kami, dan juga yang Bapak Nyanyimun ST yang turut hadir dalam paparan pada hari ini. Kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf juga atas kekurangan paparan kami. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, saya juga ucapkan terima kasih Pak telah pada Bapak Mun nih, Pak Mun telah
ibaratnya menerima lagi nih anak PKL di sini yang apa namanya bisa mencari ilmu secara langsung Pak di lapangan, menerapkan ilmunya, terus menambah pengalaman bekerja sebelum sampai ke apa namanya ke dunia kerja. Adapun yang PNS ini nanti kalau nanti suatu saat suruh ngambil kebijakan, jadi bisa berpikir secara lapangan, nggak cuma di secara tertulis textbook. Yang kalau yang untuk yang mandiri ini bisa punya pengalaman lebih banyak lagi untuk kerja dan ngerti pernah bekerja di swasta, pernah nanti kerja di negeri atau apa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak kami dari PKTJ Tegal. Ya, sama saya juga itu. Tahu mohon maaf, hanya saya bisa menghadir di sini. Kan dari Bapak sendiri juga ada kesibukan. Ada kami juga kalau ini persiapan ke Jakarta di sini. Kalau dokter saya juga masih ada, dia ada juga belum bisa mendampingi, jadi diserahkan saya karena selaku bimbing di lapangan gitu. Kita juga terima kasih dari adik semua PKTJ mulai yang senior dulu sampai sekarang, bahkan ikut artinya pasti saya semua karena dan terima kasih lagi apa pasti satu linear gitu loh bunganya sama-sama urusan lalu lintas pelabuhan pasti. Kalau dari kampus-kampus lain kan belum itu connect benar, tapi kalau dari PKTJ pasti. Dan terima kasih juga telah dibuatkan web ini. Saya cuman gini aja ya, nanti jangan bosan-bosan lah ngajari bapak di sini, Pak adik-adiknya di sini. Karena sudah tahu sendiri lah, seperti saya sendiri kan kalau IT sudah kanut, jadi udah pelan. Apalagi ini bapak-bapak sini kan juga saya lah bilangin, udah sini anggap aja keluarga. Jangan tersinggung dengan ngomong apa, jangan dianggap, bapak ini kok uraan di kantor ya, mohon maaf ya, karena teman-teman saya teman dari lapangan semua dulu, ex lapangan masuk ke sini semua. Jadi kalau pas kumpul itu kayak nostalgia, oh dulu lapangan gini, waktu ngomongnya ngelantur gitu. Tapi nggak apa lah, tak bilang keluarga itu jangan diambil nanti, malah dekati aja. Nanti kalau semakin sampean ini nggak nyukai, kalau alhamdulillah data nggak dikasih loh. Dekati aja nggak apa-apa, karena datanya tidak semua di saya lah, ada di sana. Dan mungkin harus sabar lah nanti kalau ngajari bapak ya, ini Pak masukkan ini harus bisa ya. Kita masih berapa, 3 bulan lagi apa nambah? Sampai akhir Februari. Sampai Lebaran lah nanti pasti. Tapi kalau Nataru nanti pasti kita sering ajak ke lapangan. Iya, rame ya jalan tol Nataru itu. Nah, kalau Lebaran malah sepi habis itu. Artinya terakhir ya Pak ya? terakhirnya Ngawi. Nah, ini udah normal. Cuma di hari kedua balik ya Pak? orang lalu lalang, ke wisata, ke saudara gitu. Tapi kita bantunya hanya pengaman di gerbang aja, mungkin ada pantai dikit ngarahkan ke lajur yang berarti setiap di jalan tol itu karakternya lalu lintas beda-beda gitu. Dari Kolanta, dari pusat bingung, gembar-gembornya nanti sini tenang-tenang aja kan, nggak usah sampai sini habis karakternya karena sini terkenalnya di Surabaya, nanti malah ke sana, bukan ke sini. Sana ke Malang dari pecah. Kalau Jakarta kan sentralnya emang lari ke sini. Nah di sini sampai Ngawi udah dikasih aksesannya. Bahkan ada kok teman-teman yang channel udah kerja di Surabaya juga, provinsi, sampai udah mau punya anak kan, cuman kesini udah perempuan Pak Taruni. Si siapa itu? Ada lupa. Iya. Angkatannya si siapa, Mas Rukin. Mas Rukin kan masih di PKTJ jadi P3. Jadi sering ke rumah saya karena kebetulan pas dia sini pasangan saya nggak ada, jadi sampai 7 hari. Siap. Makasih banyak Pak sekali lagi. Seduluran tak lawasi. Bahkan ini masih ada yang angkatan berapa nih si kakek ini yang di Sumatera yang kami dapat polisi. Ada, kadang bro masih lihat statusku. Ya bilang gimana ke? Iya Pak gini. Ada. Terus sehat ya. Ya itu aja nih dari saya. Oh iya dokumentasi ya Pak. Foto di bawah boleh, di sini boleh, foto di mana?